Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Afifah Fauziah, Alia Zahwa, Ami Rahma, Bella Salsabila, Farah Habibah, Rizky Aulia Putri, dan Ua Atika Oktaviani. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sistem pelayanan instalasi gawat darurat. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kami akan lebih membahas kepada gawat darurat. Sebelumnya, gawat darurat merupakan keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Contohnya yaitu pasien yang mengalami kecelakaan, bayi yang mengalami stroke atau kejang-kejang, dan pasien yang mengalami serangan jantung. Sedangkan pelayanan kegawat daruratan sendiri yaitu tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pada pelayanan kegawat daruratan harus memenuhi kriteria kegawat daruratan seperti mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Yang kedua, adanya kegangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi seperti terjadi pada orang asma. Yang ketiga, adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik, dan yang terakhir memerlukan tindakan segera seperti orang kecelakaan. Ada beberapa prinsip umum yang harus dimiliki rumah sakit dalam pelayanan instalasi gawat darurat. Yang pertama, setiap rumah sakit wajib memiliki pelayanan gawat darurat yang memiliki kemampuan, seperti melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi, atau yang disebut dengan life saving. Yang kedua, pelayanan di instalasi gawat darurat rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Selanjutnya, berbagai nama untuk instalasi atau unit pelayanan gawat darurat di rumah sakit diseragamkan menjadi instalasi gawat darurat atau yang sering disingkat dengan IGD. Yang keempat, rumah sakit tidak boleh meminta uang muka pada saat menangani kasus gawat darurat. Yang kelima, pasien gawat darurat harus ditangani paling lama 5 menit setelah sampai di IGD. Selanjutnya, organisasi instalasi gawat darurat didasarkan pada organisasi multidisiplin, multiprofesi, dan terintegrasi dengan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap pasien gawat darurat di IGD dengan wewenang penuh yang dipimpin oleh dokter. Selanjutnya yang terakhir, setiap rumah sakit wajib berusaha untuk menyesuaikan pelayanan gawat daruratnya minimal sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut. Klasifikasi pelayanan instalasi gawat darurat terdiri dari yang pertama, pelayanan instalasi gawat darurat level 4 sebagai standar minimal untuk rumah sakit kelas A. Yang kedua, pelayanan instalasi gawat darurat level 3 sebagai standar minimal untuk rumah sakit kelas B. Yang ketiga, pelayanan instalasi gawat darurat level 2 sebagai standar minimal untuk rumah sakit kelas C. Yang keempat, pelayanan instalasi gawat darurat level 1 sebagai standar minimal untuk rumah sakit kelas B. Selanjutnya ada jenis pelayanan. Yang level 4 memberikan pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis dan penanganan. Permasalahan pada ABC dengan alat-alat yang lebih lengkap termasuk ventilator. Yang kedua, penilaian disability, penggunaan obat, EKG, defibrilasi. Yang ketiga, observasi HCU atau resusitasi. Yang keempat, bedah cito. Level 3 memberikan pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis dan penanganan. Permasalahan pada ABC dengan alat-alat yang lebih lengkap termasuk ventilator. Yang kedua, penilaian disability, penggunaan obat, EKG, defibrilasi. Yang ketiga, observasi HCU atau resusitasi. Yang keempat, bedah cito. Level 2 memberikan pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis dan penanganan.
permasalahan pada A. Jalan nafas atau airway problem, B. Pernafasan atau breathing problem, dan C. Sirkulasi pembuluh darah atau circulation problem. Yang kedua, penilaian disability, penggunaan obat, EKG, defibrilasi, atau observasi HCU. Yang ketiga, bedah ciput. Yang level 1 memberikan pelayanan sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis dan penanganan permasalahan pada A. Jalan nafas atau airway problem, B. Pernafasan atau breathing problem, dan C. Sirkulasi pembuluh darah atau circulation problem. Yang kedua, melakukan stabilisasi dan evakuasi. Selanjutnya, instalasi gawat darurat berperan dalam memberikan pelayanan gawat darurat yang cepat, tepat, cermat, dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Menyiapkan fasilitas SDM yang terampil dan bermutu dalam melakukan pelayanan gawat darurat. Meningkatkan mutu tenaga pelayanan khusus gawat darurat secara berkesinambungan. Dan berpartisipasi dalam melaksanakan penelitian di bidang gawat darurat. Selanjutnya, saya akan membahas apa aja sih tugas dari instalasi gawat darurat. Pertama, menyelenggarakan pelayanan medis pasien gawat darurat, yaitu pasien dengan ancaman kematian dan perlu pertolongan segera atau critically ill patient. Lalu, pasien yang tidak ada ancaman kematian tetapi perlu pertolongan segera atau emergency patient, dan pelayanan pasien tidak darurat yang datang ke IGD selama 24 jam terus-menerus. Kedua, mengelola pelayanan khusus siaga, bencana, dan pelayanan medis saat bencana. Ketiga, bersama dengan bagian pendidikan dan penelitian, mengelola pelatihan penanganan pasien gawat darurat. Selanjutnya, terdapat bagan alur pasien masuk IGD. Prosedur alur pasien yang masuk ke instalasi gawat darurat, yaitu pasien terlebih dahulu dilakukan triase. Tujuannya adalah untuk pemilahan menurut jenis kasus kegawat daruratan yang dilakukan oleh staf medis fungsional, yakni perawat atau dokter jaga. Setelah diketahui dari proses triase, untuk kasus pasien non-emergensi, maka pemeriksaannya di ruang non-emergensi pula. Selanjutnya menjadi kasus rawat jalan dan dapat langsung pulang dengan membawa resep obat. Jika kasus emergensi, maka pasien perlu memerlukan pemeriksaan penunjang, yaitu laboratorium atau radiologi. Nah, tempat pemeriksaannya saat di laboratorium, ini tuh tempatnya ada di IGD. Lalu hasil pemeriksaan penunjangnya diserahkan kembali ke IGD. Sedangkan untuk pemeriksaan radiologi, pasien akan didampingi oleh perawat IGD menuju ruang radiologi untuk tindakan kegawat daruratan atau emergensi. Pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan pasien gawat darurat. Apabila pasien memerlukan tindakan pelayanan operatif atau tindakan sito, maka pasien langsung dikirim ke ruang OK atau ruang operasi. Nah, ruang OK di IGD ini tuh termasuk salah satu fasilitas pelayanan yang ada di IGD. Untuk pasien yang pulang paksa atau ingin pindah rumah sakit karena rawat inap full, maka akan diantar oleh petugas menggunakan mobil ambulans yang ada juga salah satu fasilitas pelayanan yang ada di IGD. Apabila pasien meninggal, maka pasien tersebut dikirim menuju kamar jenazah untuk dilakukan pemandian jenazah sesuai keinginan dari keluarga pasien. Terakhir, keluarga pasien harus menyelesaikan pembayaran di kasir IGD. Nah, selanjutnya ada sistem pelayanan triase. Instalasi gawat darurat maupun emergency room adalah sebuah unit yang melayani pasien dalam kondisi gawat darurat berdasarkan triase yang ditentukan oleh dokter IGD. Setiap rumah sakit harus memiliki standar triase yang ditetapkan oleh kepala atau direktur rumah sakit. Triase merupakan proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan atau intervensi kegawat daruratan. Triase tidak disertai tindakan atau intervensi medis. Prinsip triase diberlakukan
sistem prioritas, yaitu penentuan atau penyeleksian mana yang harus didahulukan mengenai penanganan yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul berdasarkan: pertama, ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit; kedua, dapat mati dalam hitungan jam; ketiga, trauma ringan; dan terakhir yaitu sudah meninggal. Selanjutnya ada prosedur triase. Pasien datang diterima tenaga kesehatan di IGD rumah sakit. Kemudian di ruang triase dilakukan pemeriksaan singkat dan cepat atau selintas untuk menentukan derajat kegawat daruratannya oleh tenaga kesehatan dengan cara: yang pertama, menilai tanda vital dan kondisi umum pasien; yang kedua, menilai kebutuhan medis; yang ketiga, menilai kemungkinan bertahan hidup; yang keempat, menilai bantuan yang memungkinkan; dan yang kelima, memprioritaskan penanganan definitif. Namun bila jumlah pasien lebih dari 50 orang, maka triase dapat dilakukan di luar ruang triase atau di depan gedung IGD rumah sakit. Selanjutnya, pasien dibedakan menurut kegawat daruratannya dengan memberi kode warna. Yang pertama, kategori merah, prioritas pertama atau area resusitasi, pasien cedera berat mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. Yang kedua, kategori kuning, prioritas kedua atau area tindakan, pasien memerlukan tindakan definitif, tidak ada ancaman jiwa segera. Yang tiga, kategori hijau, prioritas ketiga atau area observasi, pasien dengan cedera minimal dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Dan yang keempat, kategori hitam, prioritas 0, pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi. Kemudian di sini ada tabel yang berisikan beberapa sumber daya manusia di rumah sakit. Di antaranya itu ada kualifikasi tenaga, yaitu ada dokter subspesialis, dokter spesialis, dokter program pendidikan dokter spesialis, dokter umum, perawat kepala S1 dan D3, perawat yang merupakan perawat pelatihan, dan non-medis bagian keuangan, kaptip 24 jam, dan pekerja 24 jam. Dan di sini semua levelnya itu level 4. Sistem pelayanan dan pengolahan IGD. Yang pertama itu penyelenggaraan pelayanan medis gawat darurat, pelayanan resusitasi, pelayanan bedah atau surgikal, pelayanan non-bedah atau medikal, pelayanan medikal, obstetrik, ginekologi, dan pediatri meliputi kegiatan yang pertama, monitoring, supervisi pelayanan medis di rumah sakit, tindakan, observasi, rawat sementara. Yang kedua itu monitoring, supervisi keluhan pasien atau pelanggan lain. Yang ketiga itu audit pelayanan dan audit kematian. Yang keempat itu pendataan dan penanganan kasus bermasalah. Yang selanjutnya pengawasan transportasi pasien gawat darurat dari IGD ke OK atau ICU. Yang terakhir melakukan pelayanan kasus tindak gawat darurat melalui pelayanan poliklinik 24 jam. Yang kedua, pengolahan unit administrasi umum dan pengaturan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kegiatan, pengawasan rekam medik, penyelenggaraan kesekretarian, akreditasi, pencatatan, pelaporan dan pengolahan data, pengaturan sumber daya manusia, pengawasan keamanan dan ketertiban, dan koordinasi dengan Satpam. Yang ketiga itu pengolahan keperawatan, terdiri dari pengolahan asuhan keperawatan, pelaksanaan bimbingan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian asuhan keperawatan, pemantauan dan pengawasan etika profesi keperawatan, dan yang terakhir pengawasan pendukung pelayanan atau koordinasi pekarya. Yang keempat, pengolahan penunjang dan pelatihan, yang terdiri dari pengolahan peralatan medis dan non-medis, pengawasan kebersihan atau koordinasi kegiatan cleaning service, pengawasan depo farmasi, yang terakhir pengolahan pendidikan dan pelatihan gawat darurat. Yang kelima itu penyelenggaraan pelayanan khusus atau siaga bencana,
terdiri dari pelayanan penanggulangan gawat darurat terpadu bencana, pelayanan pusat pengobatan keracunan tingkat Provinsi Jawa Barat, pelayanan siaga VVIP, pelayanan komunikasi dan informasi, pelayanan ambulans, pelayanan siaga dengan pendataan kerawanan dan potensi sumber daya atau geodetic mapping, yang terakhir penyiapan tim reaksi cepat atau rapid response pada saat terjadi bencana. Selanjutnya adalah sistem pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana, yang dimaksud dengan perawatan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan, yang dimaksud pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan juga pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap. Dan pelayanan rawat jalan adalah 8 pelayanan yang diberikan di unit pelaksanaan fungsional rawat jalan. Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Instalasi rawat jalan merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang melakukan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan juga pemulihan kesehatan. Oleh karena itu, tugas instalasi rawat jalan dalam memberikan pelayanan medik dan penunjang medik tidak dapat dibatasi dengan pendekatan, tetapi dengan pelayanan kesehatan terbaik yang memiliki kontak personil cukup tinggi dan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Standar pelayanan rawat jalan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Menkes SK 2/2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit dan juga standar minimal rawat jalan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelayanan rawat jalan yang baik adalah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas fisik rumah sakit yang memadai. Yang kedua, jam praktek yang tepat. Terdapat pelayanan 24 jam dan sistem rujukan yang baik. Yang ketiga, penjadwalan kunjungan yang efisien untuk memperpendek waktu tunggu. Yang keempat, tarif yang terjangkau oleh sasaran. Yang kelima, kualitas pelayanan yang oleh pasien biasanya dinilai baik bila pelayanan oleh dokter dan perawat dilakukan dengan ramah, penuh perhatian terhadap kebutuhan pasien dan perasaannya. Selanjutnya, ada alur pelayanan rawat jalan. Pertama-tama, pasien datang mengambil nomor antrian yang berada di loket pendaftaran dan menunggu panggilan nomor antrian. Lalu, pasien mendaftarkan diri di loket pendaftaran dan melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan. Apabila Anda pasien umum atau mandiri, cukup menunjukkan KTP, SIM atau identitas lainnya. Apabila Anda pasien BPJS Kesehatan, wajib membawa rujukan dari dokter keluarga atau puskesmas, kartu BPJS atau KIS, dan KTP atau KK. Jika Anda pasien umum, pasien harus membayar biaya pemeriksaan di loket pembayaran. Lalu pasien mengantri di ruang tunggu unit pelayanan rawat jalan. Pasien mendapat pelayanan, pemeriksaan, atau konsultasi kesehatan sesuai dengan poli yang dikunjungi. Lalu pasien mendapat tindakan lain bila diperlukan pelayanan penunjang seperti radiologi, laboratorium, dan lain-lain. Lalu pasien membayar biaya pelayanan yang lain di loket pembayaran. Selanjutnya pasien menyerahkan resep ke bagian apotek. Lalu bagi pasien umum membayar obat di loket pendaftaran dan mengambil obat. Lalu pasien boleh pulang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.